Apakah Anda sering terbangun di tengah malam dan sulit tidur kembali? Atau sudah berbaring berjam-jam, tapi mata tetap terbuka hingga tengah malam atau pagi? Jika hal ini terus terjadi, jangan anggap sepele. Karena dalam video ini, Anda akan menemukan 7 penyebab utama mengapa tidur di usia 50 tahun ke atas sering terganggu, dan yang lebih penting, cara mudah untuk mengatasinya tanpa obat, tanpa ribet, cukup dari rumah. Solusi ini bisa Anda mulai malam ini juga. Jadi, jika Anda ingin tahu bagaimana caranya mengembalikan tidur yang nyenyak seperti dulu, tonton video ini sampai selesai. Karena bisa jadi, penyebab utama susah tidur Anda selama ini bukan apa yang Anda kira. Dan siapa tahu, jawaban yang Anda cari selama ini akan Anda temukan di menit-menit berikutnya. Tapi sebelumnya, like dan subscribe channel ini agar lebih banyak lansia yang terbantu, serta tulis di kolom komentar Anda menonton video ini dari mana, dan sekarang sedang mengalami keluhan apa. Tidur adalah kebutuhan dasar yang seringkali dianggap sepele. Padahal, bagi Anda yang sudah memasuki usia 50 tahun ke atas, tidur bukan lagi sekadar waktu istirahat. Tidur yang cukup dan berkualitas berperan besar dalam menjaga daya tahan tubuh, memperbaiki sel-sel yang rusak, dan membantu otak tetap tajam. Bahkan suasana hati pun bisa jadi lebih stabil hanya karena tidur yang baik setiap malam. Sebaliknya, ketika tidur terganggu, dampaknya bisa langsung terasa sejak pagi. Badan terasa lemas, kepala berat, dan semangat pun menurun. Aktivitas yang biasa terasa ringan bisa jadi terasa berat. Lebih dari itu, kurang tidur yang terjadi terus-menerus juga bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, hingga gangguan jantung. Ada banyak orang yang tidak sadar bahwa pola tidurnya semakin buruk dari waktu ke waktu. Mereka baru merasa ada yang salah ketika mulai mudah lupa, sering tersinggung, atau tiba-tiba sulit menjaga keseimbangan saat berjalan. Semua itu bisa menjadi sinyal bahwa tubuh dan otak tidak mendapatkan waktu tidur yang cukup. Itulah mengapa kita tidak boleh mengabaikan kualitas tidur, terutama di usia lanjut. Dan kabar baiknya, ada cara-cara alami yang bisa membantu Anda kembali tidur dengan nyaman. Tanpa perlu obat-obatan, tanpa perlu biaya mahal, cukup dengan mengenali penyebab dan memperbaiki kebiasaan sehari-hari. Mari kita mulai pembahasan pertama. Penyebab yang sangat umum tapi sering tidak disadari, yaitu perubahan hormon tidur dalam tubuh kita. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami berbagai perubahan. Salah satu yang paling sering luput dari perhatian adalah menurunnya produksi hormon tidur, atau yang disebut melatonin. Hormon ini sangat penting karena berfungsi sebagai pengatur jam biologis tubuh. Saat hari mulai gelap, tubuh secara alami seharusnya memproduksi melatonin agar kita merasa mengantuk dan siap untuk tidur. Namun, pada usia 50 tahun ke atas, produksi hormon ini mulai berkurang. Akibatnya, sinyal alami dari tubuh untuk tidur menjadi lemah. Meskipun badan terasa lelah, mata tetap sulit terpejam. Anda mungkin sudah berbaring sejak jam 9 malam, tetapi baru bisa tertidur menjelang pagi. Atau bisa juga tidur terasa sangat dangkal dan mudah terganggu oleh suara sekecil apapun. Kondisi ini bisa diperparah oleh kebiasaan harian. Misalnya, jarang terkena cahaya matahari pagi, terlalu banyak waktu di dalam ruangan, atau terlalu sering menatap layar ponsel dan televisi di malam hari. Semua kebiasaan ini bisa mengacaukan irama alami tubuh, membuat produksi melatonin semakin terganggu. Tapi tenang, ada beberapa cara sederhana untuk membantu tubuh memproduksi kembali hormon tidur secara alami. Salah satunya adalah dengan membiasakan diri terkena sinar matahari pagi. Anda bisa duduk di teras rumah atau berjalan kaki ringan sekitar jam 8 pagi selama 15-20 menit. Cahaya alami dari matahari akan mengatur ulang jam tubuh Anda dan merangsang produksi melatonin di malam hari. Selain itu, cobalah untuk menghindari layar gadget 1 jam sebelum tidur. Layar ponsel, televisi, dan laptop memancarkan cahaya biru yang menghambat produksi melatonin. Sebagai gantinya, lakukan kegiatan yang menenangkan seperti membaca buku, mendengarkan audio santai, atau berzikir dengan tenang. Dan satu lagi, ada beberapa makanan yang bisa membantu produksi hormon tidur secara alami, seperti pisang, kacang almond, susu hangat, atau sepotong kecil coklat hitam. Cukup dikonsumsi dalam jumlah wajar sekitar 1 jam sebelum tidur. Jika dilakukan secara rutin, cara-cara ini bisa membantu Anda kembali tidur lebih cepat dan lebih nyenyak. Karena kadang yang dibutuhkan bukan obat tidur, tapi kebiasaan yang mendukung tubuh untuk bekerja sebagaimana mestinya. Sekarang, mari kita bahas penyebab kedua yang juga sering mengganggu tidur malam para lansia, yaitu sering terbangun karena ingin buang air kecil. Bayangkan Anda baru saja berhasil tertidur setelah menunggu berjam-jam. Tapi belum genap 2 jam, tubuh membangunkan Anda karena ingin buang air kecil.
Lalu, setelah kembali ke tempat tidur, Anda sulit sekali tidur lagi. Beberapa jam kemudian, kejadian serupa terulang. Ini bukan hanya membuat tidur jadi terputus-putus, tapi juga membuat tubuh terasa sangat lelah di pagi hari. Kondisi ini dikenal dengan nama nokturia, yaitu keinginan buang air kecil yang berulang kali di malam hari. Ini adalah salah satu penyebab utama gangguan tidur pada orang lanjut usia. Dan meskipun terlihat sepele, jika dibiarkan, dampaknya bisa serius. Ada beberapa penyebab umum nokturia. Yang pertama, perubahan alami pada ginjal dan kandung kemih seiring bertambahnya usia. Fungsi penyaringan tubuh mulai berubah, sehingga produksi urin justru meningkat di malam hari. Selain itu, otot kandung kemih yang mulai melemah membuat Anda merasa ingin buang air meskipun kandungan urin belum banyak. Kedua, kebiasaan minum menjelang tidur. Banyak orang minum teh, kopi, atau air putih dalam jumlah banyak setelah makan malam. Tanpa disadari, hal ini membuat kandung kemih bekerja lebih aktif saat seharusnya tubuh sedang beristirahat. Apalagi jika minuman tersebut mengandung kafein, yang bisa merangsang produksi urin lebih banyak. Ketiga, kondisi medis tertentu seperti diabetes, pembesaran prostat, atau infeksi saluran kemih juga bisa memperparah nokturia. Karena itu, penting untuk mengenali pola dan mencari solusi sejak awal, sebelum gangguan tidur makin parah. Salah satu cara paling mudah adalah dengan membatasi minum setidaknya 1,5 hingga 2 jam sebelum tidur. Misalnya, jika Anda biasanya tidur jam 9 malam, usahakan minum terakhir tidak lebih dari jam 7. Hindari juga teh dan kopi setelah sore hari, karena bisa merangsang kandung kemih lebih aktif. Selain itu, Anda bisa mencoba latihan sederhana untuk memperkuat kandung kemih. Caranya, saat siang hari, cobalah menahan keinginan buang air kecil selama 5 hingga 10 menit. Latihan ini bisa melatih otot kandung kemih agar tidak terlalu sensitif, sehingga Anda tidak mudah terbangun hanya karena dorongan ringan di malam hari. Ada juga teknik lain yang cukup membantu, yaitu dengan meninggikan posisi kaki selama 30 menit sebelum tidur. Letakkan bantal di bawah kaki saat rebahan. Ini akan membantu mengalirkan cairan dari kaki ke atas lebih awal, sehingga urin bisa keluar sebelum tidur, bukan saat Anda sudah terlelap. Ditambah dengan pijatan lembut di area betis, tubuh akan terasa lebih rileks dan siap untuk istirahat. Banyak orang yang berhasil mengurangi frekuensi buang air malam hanya dengan mengatur jam minum dan melatih kandung kemih secara rutin. Anda pun bisa mencobanya mulai malam ini. Sekarang, kita akan masuk ke penyebab ketiga yang tak kalah mengganggu. Walau sudah berada di tempat tidur, rasa pegal, nyeri, atau kram di kaki seringkali muncul dan membuat malam terasa tidak nyaman. Mari kita bahas penyebab dan cara mengatasinya. Bayangkan Anda sudah berbaring dengan nyaman, lampu kamar sudah redup, udara pun sejuk. Tapi tiba-tiba, lutut terasa nyeri, betis seperti ditarik, atau telapak kaki terasa panas dan pegal. Bukannya tertidur, Anda malah terbangun berkali-kali karena rasa tidak nyaman di tubuh bagian bawah. Inilah gangguan tidur yang sering terjadi akibat nyeri otot, pegal, atau kram malam hari. Masalah ini umum dialami oleh orang berusia lanjut. Meskipun tubuh tidak sedang sakit berat, rasa nyeri yang muncul secara rutin bisa sangat mengganggu. Kadang-kadang hanya terasa ringan, tapi cukup membuat tidur terganggu sepanjang malam. Apa penyebabnya? Salah satunya adalah peradangan sendi yang terjadi karena penuaan. Semakin bertambah usia, bantalan sendi mulai menipis, sehingga gesekan antar tulang lebih terasa. Selain itu, kurangnya gerak di siang hari membuat otot menjadi kaku, terutama di bagian kaki. Dan saat malam tiba, ketika tubuh mulai diam dalam posisi tidur, peredaran darah melambat dan rasa tidak nyaman mulai muncul. Sirkulasi darah yang kurang lancar juga berperan. Bila aliran darah ke kaki terganggu, maka kaki akan terasa berat, pegal, atau bahkan kram secara tiba-tiba. Hal ini membuat tidur jadi tidak nyenyak dan membuat tubuh sulit mendapatkan istirahat yang berkualitas. Untuk mengatasinya, ada beberapa cara alami yang sangat efektif. Yang pertama adalah dengan merendam kaki dalam air hangat yang dicampur garam dapur atau garam Epsom. Cukup rendam selama 15 hingga 20 menit sebelum tidur. Air hangat membantu melemaskan otot, sementara garam membantu meredakan peradangan dan memperlancar sirkulasi darah. Setelah direndam, lanjutkan dengan pijatan ringan menggunakan minyak kayu putih, minyak zaitun, atau minyak kelapa hangat. Pijat perlahan area betis, telapak kaki, dan sekitar lutut. Sentuhan ringan ini bukan hanya meredakan rasa sakit, tapi juga memberi sinyal kepada tubuh bahwa sudah waktunya untuk beristirahat. Selain perawatan dari luar, ada juga cara dari dalam. Cobalah minum air rebusan jahe atau kunyit di sore hari.
Kedua bahan ini mengandung zat antiinflamasi alami yang membantu mengurangi nyeri sendi. Rasanya pun menghangatkan tubuh dan bisa membuat Anda lebih rileks menjelang malam. Banyak orang tua merasa lebih tenang dan mudah tidur setelah rutin melakukan perawatan ini setiap malam. Nyeri berkurang, tubuh lebih rileks, dan tidur pun lebih lelap. Kadang, solusi terbaik tidak selalu datang dari obat kimia, tapi dari perhatian kecil terhadap tubuh kita sendiri. Sekarang, mari kita lanjutkan ke penyebab keempat. Penyebab ini seringkali tersembunyi di dalam pikiran, dan tidak terlihat secara fisik, tapi sangat kuat pengaruhnya terhadap kualitas tidur. Kita akan membahas tentang kecemasan, stres, dan rasa sepi yang sering menghantui malam hari para lansia. Saat malam tiba dan suasana mulai sunyi, banyak orang lanjut usia justru merasa pikirannya semakin aktif. Tubuh sudah ingin beristirahat, tetapi isi kepala tidak berhenti bekerja. Ada yang terus memikirkan kondisi kesehatan, ada yang khawatir tentang masa depan anak-anak, bahkan ada juga yang hanya merasa sepi karena tidak ada teman bicara. Perasaan seperti ini seringkali muncul diam-diam. Tidak terlihat dari luar, tapi membuat malam terasa panjang dan melelahkan. Rasa khawatir yang terus berputar di pikiran bisa membuat seseorang sulit tertidur, atau terbangun di tengah malam lalu sulit tidur kembali. Dan semakin dipikirkan, semakin sulit tubuh merasa tenang. Kondisi ini sangat umum terjadi pada lansia, terutama mereka yang tinggal sendiri atau jarang bertemu keluarga. Ketika siang hari penuh aktivitas, mungkin rasa sepi itu tidak terlalu terasa. Tapi begitu malam datang dan semua menjadi hening, pikiran yang tadinya tersembunyi mulai muncul satu persatu. Jika dibiarkan, kecemasan ringan ini bisa berubah menjadi stres berkepanjangan. Dan stres kronis terbukti dapat mengganggu keseimbangan hormon, meningkatkan detak jantung, serta membuat tidur jadi sangat ringan dan tidak berkualitas. Ini adalah lingkaran yang saling terkait antara pikiran dan tubuh. Namun, seperti masalah lainnya, ada cara untuk menenangkan pikiran secara alami. Salah satunya adalah dengan menciptakan rutinitas menenangkan sebelum tidur. Misalnya dengan mendengarkan bacaan murotal yang lembut, musik instrumental yang tenang, atau hanya berdoa dalam hati. Aktivitas ini membantu memberi rasa aman dan nyaman di dalam hati. Cara lain yang tidak kalah efektif adalah menulis rasa syukur di buku catatan setiap malam. Tulis hal-hal kecil yang membuat hari Anda terasa bermakna. Mungkin Anda sempat menyiram tanaman, menerima telepon dari anak, atau hanya menikmati secangkir teh sore hari. Menuliskannya membantu pikiran Anda terfokus pada hal positif, bukan pada kekhawatiran. Dan tentu saja, menjaga komunikasi dengan orang-orang terdekat sangat penting. Jadwalkan telepon atau video call secara rutin dengan anak dan cucu. Tidak perlu lama, cukup 10 menit saja bisa memberi rasa koneksi yang membuat hati lebih hangat. Saat Anda merasa tidak sendiri, tidur pun terasa lebih ringan dan damai. Banyak orang tua yang awalnya merasa sulit tidur karena merasa gelisah, akhirnya bisa tertidur lebih cepat setelah menjalani rutinitas ini. Pikiran menjadi lebih tenang, dan malam pun terasa lebih bersahabat. Sekarang, mari kita bahas penyebab kelima yang seringkali dianggap remeh, padahal sangat memengaruhi kualitas tidur. Ini bukan soal pikiran atau fisik, melainkan tentang kebiasaan yang terlihat sepele, yaitu pola tidur yang tidak teratur. Tidak sedikit orang lanjut usia yang mengeluhkan sulit tidur di malam hari, padahal siangnya mereka tidur cukup lama. Atau, ada juga yang tidurnya berubah-ubah, kadang jam 8 malam sudah terlelap, besoknya malah tidur tengah malam. Perubahan ini sering dianggap hal biasa, tapi sebenarnya sangat berpengaruh terhadap keseimbangan alami tubuh. Tubuh manusia memiliki jam biologis yang disebut ritme sirkadian. Ritme ini bekerja mengikuti pola terang dan gelap dari alam. Saat pagi tiba, tubuh bersiap untuk bangun dan beraktivitas. Ketika malam datang, tubuh mengatur diri untuk istirahat. Tapi jika pola tidur tidak menentu, ritme alami ini jadi kacau, dan tubuh tidak tahu kapan waktunya benar-benar beristirahat. Salah satu penyebab terganggunya pola ini adalah tidur siang yang terlalu panjang atau terlalu sore. Tidur siang memang baik jika dilakukan dengan bijak, tapi jika dilakukan lebih dari 1 jam atau menjelang sore hari, tubuh bisa merasa sudah cukup istirahat, sehingga saat malam tiba, rasa kantuk tidak muncul. Selain itu, tidak memiliki jadwal tidur dan bangun yang konsisten juga memperburuk kondisi. Misalnya, malam ini tidur jam 9, besok tidur jam 11, lalu malam berikutnya kembali tidur jam 8. Tubuh tidak bisa menyesuaikan secara stabil, dan akibatnya rasa kantuk datang tidak menentu. Solusi untuk masalah ini sebenarnya cukup sederhana. Cobalah untuk membuat jadwal tidur dan bangun yang sama setiap hari. Meskipun Anda tidak merasa mengantuk pada waktu tersebut, tetaplah berbaring dan lakukan rutinitas malam hari seperti biasa. Dengan cara ini,
tubuh akan mulai terbiasa dan perlahan-lahan akan menyesuaikan ritmenya kembali. Selain itu, batasi tidur siang maksimal sekitar 20 hingga 30 menit saja, dan sebaiknya tidak lewat dari jam 3 sore. Jika Anda merasa lelah di siang hari, lebih baik beristirahat sejenak dengan duduk tenang atau menutup mata beberapa menit daripada tertidur lama. Untuk membantu tubuh lebih siap tidur malam hari, lakukan juga aktivitas ringan di pagi dan sore hari. Misalnya menyiram tanaman, berjalan kaki keliling rumah, atau sekadar menyapu halaman. Aktivitas ringan ini memberi sinyal bahwa tubuh sudah cukup digunakan, dan saat malam tiba, waktunya untuk istirahat. Kebiasaan kecil seperti ini jika dilakukan dengan konsisten, bisa memberi dampak besar pada kualitas tidur Anda. Karena sebenarnya, tubuh kita menyukai rutinitas. Dan saat rutinitas berjalan baik, tidur pun jadi lebih nyenyak. Sekarang kita masuk ke penyebab ke-6. Penyebab ini sering tidak disadari karena bersumber dari hal yang justru dianggap sebagai bagian dari pengobatan. Kita akan membahas bagaimana efek samping dari obat-obatan bisa memengaruhi tidur malam para lansia. Banyak orang lanjut usia yang rutin mengonsumsi obat setiap hari. Obat untuk tekanan darah, kolesterol, nyeri sendi, bahkan suplemen tertentu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tapi tahukah Anda, beberapa jenis obat ternyata bisa memengaruhi kualitas tidur? Ada obat-obatan yang mengandung zat stimulan, yang membuat otak tetap aktif meski tubuh sudah lelah. Ada juga obat yang menyebabkan buang air kecil lebih sering, atau membuat tubuh gelisah di malam hari. Efek ini mungkin tidak terasa langsung, tapi jika terus terjadi setiap malam, tidur pun jadi terganggu tanpa disadari. Sebagai contoh, beberapa obat tekanan darah bisa menyebabkan mimpi buruk atau sering terbangun. Obat penghilang nyeri tertentu bisa membuat tidur menjadi lebih dangkal. Bahkan obat antidepresan yang bertujuan untuk menenangkan pikiran, justru pada sebagian orang bisa membuat susah tidur, terutama jika diminum terlalu malam. Masalahnya, banyak orang tidak mengaitkan gangguan tidurnya dengan obat yang dikonsumsi. Mereka hanya berpikir, mungkin memang sudah waktunya sulit tidur karena usia. Padahal, bisa jadi ada hubungan langsung antara jenis obat yang diminum dan pola tidur yang terganggu. Lalu, apa yang bisa dilakukan? Langkah pertama adalah mencatat obat apa saja yang Anda konsumsi setiap hari, termasuk jam berapa diminumnya. Setelah itu, perhatikan apakah ada perubahan pada pola tidur setelah mulai menggunakan obat tersebut. Jika Anda curiga obat tertentu memengaruhi tidur, jangan langsung menghentikannya. Langsung hentikan obat justru bisa berbahaya. Yang paling tepat adalah berkonsultasi dengan dokter atau apoteker. Tanyakan apakah ada alternatif obat dengan efek samping lebih ringan terhadap tidur. Atau mungkin hanya perlu mengganti waktu minum, misalnya yang tadinya malam, digeser ke pagi atau siang hari. Dengan begitu, efek yang mengganggu tidur bisa berkurang tanpa mengorbankan manfaat obat. Kesadaran seperti ini penting, karena tidur yang terganggu secara terus-menerus bisa memengaruhi daya tahan tubuh dan kualitas hidup. Dan seringkali, solusi dimulai dari perhatian terhadap hal kecil yang kita anggap biasa. Sekarang, mari kita lanjutkan ke penyebab ke-7. Penyebab ini mungkin terlihat sederhana, tapi berdampak besar jika diabaikan. Kita akan membahas kurangnya aktivitas fisik, dan bagaimana tubuh yang kurang bergerak justru menjadi sulit tidur. Saat kita memasuki usia 50 tahun ke atas, tubuh secara alami mulai melambat. Banyak orang merasa lebih nyaman duduk di rumah, menonton televisi, atau hanya beristirahat sepanjang hari. Tanpa disadari, gaya hidup yang terlalu pasif ini bisa berdampak langsung pada kualitas tidur di malam hari. Tubuh manusia dirancang untuk bergerak. Ketika kita cukup beraktivitas di siang hari, tubuh akan merasa lelah secara alami dan merangsang munculnya rasa kantuk di malam hari. Tapi sebaliknya, jika seharian tubuh tidak bergerak banyak, malam hari pun tubuh tidak merasa perlu istirahat. Akibatnya, tidur menjadi lebih sulit, atau meskipun bisa tertidur, kualitasnya tidak dalam dan tidak menyegarkan. Kurangnya aktivitas juga memengaruhi peredaran darah, metabolisme, dan produksi hormon alami yang membantu mengatur tidur. Jika semua itu tidak bekerja optimal, tubuh seperti kehilangan ritme untuk mengenali kapan waktunya istirahat. Solusinya bukan berarti harus olahraga berat. Anda tidak perlu pergi ke gym atau berlari jauh. Aktivitas fisik yang ringan dan rutin jauh lebih efektif. Contohnya, berjalan kaki di sekitar rumah selama 15 hingga 30 menit, menyapu halaman, menyiram tanaman, atau berdiri sambil melakukan gerakan peregangan sederhana. Yang penting adalah tubuh tetap aktif secara teratur. Aktivitas ringan di pagi hari bisa membantu tubuh memulai hari dengan baik, sedangkan kegiatan kecil di sore hari bisa menjadi penanda bahwa hari akan segera berakhir. Dengan begitu,
Tubuh akan belajar kapan waktunya bekerja dan kapan waktunya istirahat. Banyak lansia yang berhasil memperbaiki kualitas tidurnya hanya dengan menambah sedikit aktivitas harian. Mereka merasa lebih segar di pagi hari dan lebih mudah tertidur di malam hari. Tidak butuh obat, tidak butuh alat khusus. Cukup dengan membiasakan tubuh untuk tetap bergerak. Dan itulah 7 penyebab utama yang sering membuat orang di usia lanjut sulit tidur dengan nyenyak. Mulai dari gangguan hormon, buang air malam, pegal-pegal, kecemasan, pola tidur tidak teratur, efek samping obat, hingga kurangnya aktivitas fisik. Semua saling berkaitan dan bisa saling memperparah jika tidak ditangani dengan tepat. Tapi tenang, karena setelah ini, kita akan merangkum beberapa kebiasaan malam hari yang terbukti bisa membantu Anda tidur lebih pulas. Rutinitas sederhana yang jika dilakukan dengan konsisten, bisa mengubah malam Anda jadi lebih tenang dan menyegarkan. Mari kita bahas kebiasaan-kebiasaan tersebut di bagian berikutnya. Kualitas tidur tidak hanya ditentukan oleh penyebab gangguan yang kita bahas sebelumnya. Yang juga tak kalah penting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri sebelum tidur. Rutinitas kecil yang dilakukan setiap malam bisa menjadi kunci agar tubuh dan pikiran lebih siap untuk beristirahat. Kebiasaan pertama yang sangat membantu adalah mandi dengan air hangat di sore hari. Mandi air hangat dapat merilekskan otot-otot yang tegang, menurunkan ketegangan pikiran, dan membuat tubuh merasa lebih ringan. Suhu tubuh akan meningkat sebentar setelah mandi, lalu perlahan menurun saat mendekati waktu tidur. Penurunan suhu inilah yang memberi sinyal alami kepada otak bahwa waktunya untuk istirahat. Tidak perlu mandi terlalu malam, cukup lakukan sebelum maghrib atau menjelang senja. Kebiasaan kedua adalah minum teh herbal bebas kafein. Teh seperti chamomile, serai, atau rebusan daun pandan dikenal memiliki efek menenangkan. Anda bisa menikmatinya dalam keadaan hangat di waktu santai sebelum tidur. Teh ini tidak hanya memberi rasa nyaman, tapi juga membantu memperlambat detak jantung dan membuat pernapasan lebih teratur. Namun ingat, jangan dikonsumsi terlalu dekat dengan waktu tidur agar tidak memicu buang air kecil di malam hari. Kebiasaan ketiga adalah melakukan peregangan atau gerakan ringan. Tidak perlu senam berat, cukup 5 menit melakukan gerakan lembut untuk melenturkan tubuh. Fokuskan pada bagian kaki, bahu, dan punggung. Gerakan seperti ini membantu melepaskan ketegangan yang menumpuk selama seharian. Selain itu, peregangan juga melancarkan sirkulasi darah, yang akan membantu Anda merasa lebih tenang saat berbaring di tempat tidur. Kebiasaan keempat adalah menghindari makan berat 2 jam sebelum tidur. Makan terlalu dekat dengan waktu tidur akan membuat sistem pencernaan terus bekerja saat tubuh seharusnya beristirahat. Hal ini bisa menyebabkan tidur terganggu dan membuat Anda terbangun di tengah malam. Jika merasa lapar, Anda bisa memilih camilan ringan seperti sepotong pisang, segenggam kacang almond, atau segelas susu hangat. Dan kebiasaan terakhir yang sangat dianjurkan adalah membaca buku ringan atau mendengarkan suara yang menenangkan. Bisa berupa murotal, musik instrumental, atau audio alam seperti suara hujan atau ombak. Aktivitas ini membantu mengalihkan pikiran dari hal-hal yang mengganggu dan membuat otak beralih ke mode istirahat. Pilihlah bacaan atau suara yang menenangkan hati, bukan yang membuat Anda berpikir terlalu dalam atau bersemangat. Jika 5 kebiasaan ini dilakukan dengan rutin, tubuh dan pikiran Anda akan memiliki pola istirahat yang lebih teratur. Mungkin tidak langsung terasa dalam satu malam, tapi jika dilakukan setiap hari, perlahan Anda akan merasakan perubahan. Malam jadi lebih tenang, tidur lebih pulas, dan pagi hari terasa lebih segar. Tapi bagaimana jika semua cara ini sudah dicoba, dan tidur masih tetap terganggu? Apakah itu berarti ada masalah yang lebih serius? Mari kita bahas kapan saat yang tepat untuk mencari bantuan medis, dan apa yang perlu Anda perhatikan. Tidak semua gangguan tidur bisa diatasi hanya dengan mengubah kebiasaan. Ada kalanya, tubuh kita memberikan sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan butuh penanganan yang lebih serius. Karena itu, penting untuk mengenali kapan saatnya Anda perlu berkonsultasi dengan tenaga medis. Jika Anda sudah mencoba berbagai cara alami selama 2 minggu atau lebih, tapi tidur tetap terganggu setiap malam, maka itu bisa jadi pertanda ada masalah yang lebih dalam. Misalnya, Anda tetap merasa lelah setiap pagi, sulit berkonsentrasi sepanjang hari, atau suasana hati mudah berubah tanpa sebab yang jelas. Ini semua bisa menjadi efek lanjutan dari kurang tidur kronis. Selain itu, jika Anda sering terbangun dengan rasa cemas yang berlebihan, atau mengalami rasa nyeri yang tidak kunjung hilang setiap malam, sebaiknya segera periksa ke dokter. Rasa cemas yang terlalu intens bisa berkaitan dengan gangguan kecemasan, sementara nyeri yang terus-menerus bisa menandakan adanya peradangan, gangguan saraf, atau penyakit lain yang memerlukan perhatian khusus. Dokter akan membantu mencari tahu penyebab sebenarnya dari gangguan tidur Anda.
Bisa jadi ada pengaruh dari tekanan darah, kadar gula darah, atau ketidakseimbangan hormon tertentu. Pemeriksaan ini sangat penting untuk memastikan bahwa masalah tidur Anda tidak berasal dari kondisi medis yang lebih berat. Beberapa orang juga mungkin memerlukan bantuan psikolog atau terapis, terutama jika gangguan tidur disebabkan oleh stres berkepanjangan, rasa kehilangan, atau trauma masa lalu. Terapi ringan atau sesi konseling bisa menjadi jalan keluar yang sangat membantu agar pikiran lebih tenang dan tidur pun lebih mudah. Yang perlu diingat, mencari bantuan bukan berarti Anda lemah. Justru itu adalah langkah bijak untuk menjaga kesehatan Anda tetap stabil. Karena tidur bukan hanya kebutuhan harian, tapi juga fondasi penting bagi kekuatan fisik, kejernihan pikiran, dan semangat hidup. Jadi, jika Anda merasa sudah melakukan yang terbaik namun hasilnya belum sesuai harapan, jangan ragu untuk berkonsultasi. Terkadang, solusi terbaik datang dari kerjasama antara usaha pribadi dan bantuan dari tenaga kesehatan. Sekarang, sebelum kita tutup video ini, mari kita ingat kembali hal terpenting. Tidur nyenyak bukanlah mimpi yang mustahil. Mari kita rangkum bersama, agar Anda bisa langsung mencoba perubahan kecil yang berdampak besar mulai malam ini. Tidur yang nyenyak bukan hanya milik anak muda. Di usia 50 tahun ke atas pun, tidur yang dalam dan menyegarkan masih bisa Anda rasakan setiap malam, asal tahu caranya. Sepanjang video ini, kita telah membahas 7 penyebab utama yang sering membuat orang lanjut usia sulit tidur. Mulai dari penurunan hormon melatonin, sering buang air kecil di malam hari, nyeri otot dan kram, hingga stres yang tersembunyi dalam pikiran. Lalu ditambah lagi dengan pola tidur yang tidak teratur, efek samping obat, dan kurangnya aktivitas fisik di siang hari. Setiap penyebab itu bisa saling berkaitan. Dan yang menarik, hampir semuanya bisa diatasi tanpa harus mengandalkan obat-obatan. Hanya dengan perubahan kecil yang konsisten, seperti berjemur pagi hari, menghindari layar ponsel sebelum tidur, minum teh herbal, atau berjalan kaki ringan di halaman rumah, Anda sudah membantu tubuh untuk kembali mengenali waktunya beristirahat. Jangan anggap tidur sebagai rutinitas biasa. Tidur adalah proses penyembuhan. Saat kita tidur, tubuh memperbaiki jaringan, membersihkan racun dari otak, dan menyeimbangkan emosi. Itulah sebabnya tidur yang baik akan memengaruhi seluruh hari Anda. Bangun pagi terasa lebih ringan, semangat lebih stabil, dan pikiran pun lebih jernih. Kami di Info Lansia percaya bahwa hidup sehat di usia lanjut itu mungkin. Bukan hanya soal makan sehat dan olahraga, tapi juga soal istirahat yang cukup. Jika Anda merasa terbantu dengan informasi ini, jangan ragu untuk mencobanya malam ini juga. Pilih satu kebiasaan yang paling mudah bagi Anda, dan mulai dari sana. Dan sekarang, kami ingin mendengar dari Anda. Apakah Anda punya cara khusus agar bisa tidur lebih cepat atau lebih nyenyak? Mungkin rutinitas yang Anda lakukan sebelum tidur, atau kebiasaan kecil yang memberi dampak besar? Tulis di kolom komentar, karena siapa tahu, pengalaman Anda bisa membantu orang lain yang sedang mengalami hal yang sama. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya dari Info Lansia. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga malam ini jadi malam yang tenang, dan tidur Anda lebih nyenyak dari sebelumnya.